menyiapkan bahan diskusinya, ya, baik terkait dengan PPT atau mungkin makalah, soal evaluasi dan sebagainya, saya harap secara mandiri kalian bisa belajar kembali atau mengulang kembali terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Itu poin pertama. Dan poin kedua terkait dengan proyek, harapan saya proyek ini bisa sukses dan hasilnya juga bisa kita pakai sama-sama gitu ya. Selain itu juga, mohon maaf saya sambil nge-zoom ya, ada rapat. Sebentar. Untuk project yang akan kita buat, yang akan kita mulai nanti adalah sebagian akan saya ambil untuk penilaian UAS ya. Persentase awalnya ini baru persentase awalnya, nanti akan saya lihat kembali setelah hasilnya ya. Saya takut nanti pada saat saya sudah menetapkan persentase tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi kalau memang kita sepakat dari awal ya terkait dengan persentase ini, maka ya sudah kesepakatan kita bersama, konsekuensi akan kita terima apapun itu hasilnya gitu ya. Jadi nanti sebagian dari proyek ini merupakan nilai untuk UAS gitu ya. Jadi nanti misalnya contoh proyek mempunyai persentase 60% dan UAS proyeknya 40%. Atau mungkin bisa juga proyek ini akan dijadikan sebagai UAS. Nah, itu nanti ya bisa kesepakatan bersama, tapi harapan saya sih untuk mengimbanginya adalah proyek itu sebagian untuk tes maupun proyek itu sebagian untuk penilaian UAS. Baik, mungkin tidak berlama-lama kata lagi. Silakan untuk kelompok yang bertugas pada kesempatan hari ini memimpin jalannya diskusi kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya sampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Aditya selaku dosen pengawas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan pada siang hari ini. Lalu saya sampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman kelas C karena telah bersedia mendengarkan hasil presentasi kelompok kami. Kelompok 1, perkenalan anggota. Kelompok kami terdiri dari Abdul Aziz Sobirin, Arya Jaya, saya sendiri Ahmad Fikri Mustafa, dan Farhan Guntur. Yang dibahas sejarah dan pengertian pegadaian, tujuan pegadaian, Pertama-tama materinya adalah sejarah pegadaian. Pada tahun yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pergadaian. Pada tahun 1901, didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum jawatan berubah jawatan menjadi perusahaan negara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 19 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000.
Pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Lalu 2021 sampai dengan sekarang, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke perseroan terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2020. Pengertian pegadaian sendiri, pegadaian adalah badan usaha milik negara yang mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Kitab UU Hukum Perdata, Burgerlich Wetboek, buku 2, bab XX pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang piutang atas barang bergerak dari seorang yang berhutang. Ciri pegadaian. Ada beberapa ciri dari sistem pegadaian di Indonesia, antara lain, 1. Jika nasabah ingin meminjam, pihak nasabah harus menggadaikan barang nasabah ke pihak pegadaian. Yang kedua, barang yang digadaikan disesuaikan dengan dana yang didapatkan oleh nasabah. Yang ketiga, jika nasabah ingin mengambil barang yang digadai, harus memenuhi syarat yang digadaikan. Keempat, lembaga pegadaian mendapatkan keuntungan dari pihak nasabah dengan bunga yang diterapkan pada syarat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pegadaian. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000, tujuan pegadaian yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Jadi maksudnya itu bahwa orientasi pegadaian adalah untuk memberikan permodalan kebutuhan secara finansial. Karena itu nantinya untuk kepentingannya pun tidak harus konsumtif, tetapi bisa usaha terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, penyedia jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi dengan adanya pegadaian itu, menjadikan masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk mencari sumber kebutuhan keuangan mereka. Khusus untuk pegadaian, mereka akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai atau dengan sistem jaminan. Yang ketiga, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Apa maksudnya? Jadi karena segmentasi pegadaian itu untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga dengan adanya pegadaian diharapkan masyarakat agar terhindar dari praktek rentenir maupun bentuk pinjaman-pinjaman ilegal lainnya seperti pinjaman online dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dapat diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usaha berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang mana dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada 8 tahun 1993 sebesar 25 miliar. Dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994, yaitu sebesar 25 miliar. Sehingga sampai tahun 1994, total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. Yang keempat adalah modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari modal awal, kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar. Yang kedua, pernyataan modal pemerintah. Dan yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda dulu. Yang kedua, penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Di antaranya yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Dan yang kelima, investasi lain. Lalu yang ketiga, produk dan jasa Perum Pegadaian. Beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian
Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar gadai. Jadi jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai yang bergerak dan yang akan digadaikan. Yang kedua ada penaksiran nilai barang. Jasa penaksiran nilai barang ini diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran sehingga petugas-petugas yang sudah berpengalaman akan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik berupa ongkos penaksiran. Yang ketiga, penitipan barang. Perum pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai penitipan barang. Dan yang keempat adalah jasa lain. Jasa lain ini pada dasarnya yaitu produk utama jasa pegadaian. Yang pertama adalah penjualan koin emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Yang kedua ada krasida atau kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil. Dan yang ketiga kreasi atau kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro atau kecil. Dan yang terakhir kresna atau kredit serbaguna, merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif dengan pengembalian dana secara angsuran. Next. Baik, selanjutnya adalah struktur pegadaian. Dapat dilihat dari gambar yang tertera bahwa pimpinan atas suatu pegadaian adalah Dewan Pengawas dan Direktur Utama, yang diikuti dengan bawahan-bawahannya dalam pembagian tugas pada usaha pegadaian tersebut. Next. Selanjutnya, pimpinan usaha pegadaian. Seperti yang sudah saya jelaskan dari slide sebelumnya, bahwa pimpinan usaha gadai yang pertama dipimpin oleh Dewan Direksi, yaitu satu orang direktur utama dan beberapa direktur dengan masa jabatan masing-masing 5 tahun. Kedua, ada Dewan Pengawas dan fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perum pegadaian, agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dan yang ketiga, anggota Dewan Direksi serta Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya yang diberikan oleh Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi, proses peminjaman di pegadaian itu melalui hal berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi kelayakan barang yang akan digadaikan. Tidak semua barang itu bisa digadaikan ya. Contoh barang-barang yang layak atau bisa untuk digadaikan. Yang pertama itu kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lainnya. Kemudian perhiasan. Ini bisa terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu permata lainnya. Kemudian barang elektronik seperti kulkas, freezer, televisi, radio perekam, dan lainnya. Kemudian barang rumah tangga, yaitu bisa perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lainnya. Dan yang terakhir itu dan barang-barang lainnya yang dianggap berharga oleh pegadaian, bisa mesin-mesin, barang tekstil, dan barang lainnya. Next. Kemudian setelah barang tersebut dinyatakan layak untuk digadaikan, maka akan menafsirkan nilai barang yang digadaikan. Proses penafsiran ini sendiri dilakukan oleh petugas pegadaian yang sudah berpengalaman dan juga memiliki sertifikasi. Prosesnya itu terbagi menjadi 3. Untuk barang emas, itu petugas penaksir terlebih dahulu melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan dari kantor pusat pegadaian. Kemudian harga ini pun selalu diperbaharui ya, disesuaikan dengan harga pasar yang terbaru.
Kemudian setelah itu petugas akan melakukan pengujian atas karatase dan berat emas. Kemudian baru hasil dari pengujian tersebut yang menentukan nilai dari emas tersebut. Kemudian untuk permata, petugas akan melihat standar taksiran dari harga yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kemudian petugas akan melakukan pengujian atas kualitas dan berat dari permata. Dari pengujian tersebut, baru petugas akan menentukan nilai dari permata tersebut. Yang selanjutnya ada barang lainnya, yaitu barang gudang seperti mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lainnya. Itu petugas akan menaksir dan melihat harga pasar tersempat untuk barang yang digadaikan tersebut. Harga pedoman ini sama seperti yang lainnya harus dengan harga taksiran tersebut akan dari taksiran barang yang digadaikan. Pegadaian itu telah mempunyai persentase tertentu sebagai batas maksimal peminjaman, yaitu sekitar 80% hingga 90% disesuaikan dengan golongan barang yang digadaikan. Next. Setelah pemberian pinjaman tersebut, maka nasabah harus melakukan pembayaran dan pelunasan. Pembayaran dan pelunasan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu jatuh tempo dan tapi juga tidak harus lewat ya, jangan sampai lewat jatuh temponya. Pembayaran dan pelunasan dilakukan dengan membayar pokok pinjaman, bunga maupun sewa modal ke kasir pegadaian. Dan saat ini pegadaian juga telah menyediakan fasilitas untuk pembayaran secara online. Dan ketika melakukan pembayaran, nasabah harus menyertakan pula surat gadainya. Setelah selesai dan dinyatakan lunas, maka barang jaminan yang nasabah gadaikan dapat diambil kembali. Next. Nah, kan nggak semua nasabah itu bisa melunasi pinjamannya. Maka untuk barang-barang yang tidak bisa dilunasi, pegadaian itu akan melakukan pelelangan barang gadai. Barang-barang itu Jadi pelelangan itu adalah penjualan barang gadai oleh pihak pegadaian jika nasabah tidak bisa menembus barang atau nasabah tidak mau memperpanjang batas waktu karena berbagai alasan. Prosesnya itu, yang pertama itu barang yang akan digadaikan ditampilkan di depan ruang kantor pegadaian dan diberi nomor urut. Kemudian pembeli akan langsung menunjuk saja barang apa yang ingin dibeli. Jika barang itu sesuai harganya dengan harganya atau kualitasnya dengan yang diinginkan oleh pembeli, maka bisa langsung melanjutkan ke pembayaran di kasir dengan menyertakan KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan. Nah, terus hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang bermasalah, yaitu pokok pinjamannya ditambah dengan bunga maupun sewa modalnya, dan juga modal untuk pelelangan tersebut. Oke, selanjutnya. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang terkait dengan manfaat dan penggadaian syariah. Berikut manfaat penggadaian. Penggadaian tersendiri sudah pasti memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, berikut manfaat dari penggadaian. Yang pertama, mengatasi masalah tanpa masalah. Ini penggadaian sendiri tanpa harus menimbulkan masalah yang baru. Lalu yang kedua, memberikan dana tunai dengan cepat. Seperti yang kita tahu, prosedur penggadaian cenderung lebih cepat dibanding dengan peminjaman bank. Lalu yang ketiga,
kita tidak perlu menjual barang kesayangan kita. Kita bisa menggadaikan barang kita untuk mendapatkan uangnya. Lalu yang keempat, dapat menjadi lokasi transaksi logam mulia. Yang kelima, membantu keperluan dana mendadak dalam jumlah yang cukup besar. Lalu yang keenam, angsuran atau cicilan yang ringan. Di Pegadaian sendiri, kita bisa sesuai kemampuan kita untuk membayar angsuran atau cicilan tersebut. Slide-nya. Nah, berikut ini adalah kekurangan dari Pegadaian. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dicairkan terbatas. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, misalnya kita menggadaikan sebuah barang, tentu uang yang kita dapatkan tidak seperti nilai barang yang pada pasaran, melainkan kita hanya mendapatkan tafsiran dari barang yang kita gadaikan. Lalu yang kedua, jaminan harus berupa barang bergerak yang memiliki nilai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, bahwa tidak semua barang dapat digadaikan, melainkan barang-barang tertentu saja yang bisa digadaikan. Lalu yang ketiga, bunga alias sewa modal yang ditawarkan oleh Pegadaian relatif lebih tinggi daripada bunga dari bank. Lalu yang keempat, barang yang digadaikan tidak bisa kita gunakan dan harus disimpan oleh pihak Pegadaian. Misalnya kita menggadaikan sebuah emas, maka emas kita tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian sampai kita menebus kembali. Next slide-nya. Kita sudah masuk mengenai Pegadaian Syariah. Gadai syariah atau Ar-Rahn merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni dan berfungsi sosial yang tidak mewajibkan imbalan. Lalu yang selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, Gadaran mempunyai akad yang bermacam-macam. Yang pertama yaitu Rahn Ikrar atau rasmi, merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Nah, contohnya misalnya kita menggadaikan sebuah motor ataupun mobil. Yang diambil oleh pihak pegadainya hanya sertifikat atau WPKB-nya saja, sedangkan motor atau mobilnya kita masih bisa gunakan untuk sehari-hari. Lalu yang kedua itu Rahn Hiyazi. Untuk Rahn Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan Rahn Ikrar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada Rahn Hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Seperti contohnya misalnya kita ikut menggadaikan barang motor maupun mobil, motor atau mobil pun itu tersebut juga dikuasai oleh kreditornya. Next slide-nya. Nah, berikut manfaat Pegadaian Syariah. Bagi nasabah tersendiri, yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Tidak seperti yang bank konvensional yang mengambil untung, di bank syariah ini tidak bahwa barangnya itu sesuai dengan nilai pasarnya. Lalu selanjutnya. Bagi perusahaan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana dan penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembenaran biaya sewa tempat penyimpanan emas. Baik, itu presentasi dari kelompok kami, dan kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya.
Baik, silakan Saudara Yusuf. Baik, terima kasih Fikri. Pertanyaan dari saya itu, tadi kan dari jelasin ya, bahwa gadai itu bukan hak seseorang yang berpiutang atau barang dari seseorang yang berutang. Nah, pertanyaan dari saya itu, apa aja sih hak dan kewajiban dari si pemegang gadai? Bisa tolong jabarkan, Kak? Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Saudara Bill, silakan kalau ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jelaskan sanksi apa saja yang dikenakan oleh perum pegadaian kepada para nasabah jika tidak sanggup atau gagal membayar kembali pinjamannya. Terima kasih. Mohon maaf, Bill, bisa diulang sekali lagi? Jelaskan sanksi apa saja yang dikenakan oleh perum pegadaian kepada para nasabah jika tidak sanggup atau gagal membayar kembali pinjamannya. Terima Oke, kasih. terima kasih, Bill. Selanjutnya, Saudara Lutfia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin berdasarkan materi penggadaian yang sudah kalian paparkan tadi, ketika kita menggadaikan suatu barang itu kan tujuannya untuk mendapatkan pinjaman berupa uang ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, dari mana sih sumber dana yang diperoleh dari penggadaian ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Pertanyaannya ditampung dulu ya. 3 dulu. Oke, baik. Lanjut. Pertanyaan untuk Saudara Safira, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf jika saya off cam dikarenakan terkendala jaringan. Saya ingin bertanya, di era digital dan modern sekarang ini kan sudah banyak sekali nih aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan kita sebagai masyarakat ini dalam hal pinjam meminjam. Contohnya saja dari Shopee itu ada fitur yang namanya itu SP Pinjam yang dimana kita tuh bisa meminjam tanpa menggadaikan barang berharga milik kita. Nah, pertanyaannya itu bagaimana strategi pegadaian untuk terus berkembang dan menghadapi persaingan di era digital seperti sekarang ini. Terima kasih. Iya, baik. Yang terakhir, pertanyaan dari Saudara Ainun, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fikri atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ainun dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pegadaian terhadap hilangnya atau rusaknya barang jaminan dan siapa yang menanggung resiko tersebut? Terima kasih. Bisa diulang? Oke. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pegadaian terhadap hilangnya atau rusaknya barang jaminan dan siapa yang menanggung hilang atau rusaknya barang tersebut? Apakah sudah cukup jelas? Iya. Baik, pertanyaan akan ditampung oleh akan diskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiatul Hasanah, yang mana pertanyaannya itu, dari mana asal sumber dana pegadaian? Nah, sumber dana pegadaian ini diperoleh dari penyetoran modal dari pemerintah. Karena bentuk pegadaian itu adalah persero atau perseroan, yang artinya menerima penyetoran modal saham dari pemerintah maupun pemerintah swasta. Lalu ada obligasi, yang nilainya mencapai miliaran. Juga ada penyisihan laba dan sumber dana lain seperti kredit dan bantuan dari Bank Indonesia. Sumber dana pegadaian ini bisa juga dari laba usaha tahun berjalan dari pegadaian tersebut, yang bisa digunakan untuk dana pegadaian itu sendiri. Mungkin segitu saja. Apakah sudah terjawab, Lutfi? Iya sudah, terima kasih. Oke. Ya, oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bill Nicholas. Jika nasabah tidak mampu membayar pinjaman di Pegadaian, maka apa saja saksi yang akan diberikan oleh Pegadaian? Nah, yang pertama itu tentu bunganya akan semakin bertambah ya, karena bunga di Pegadaian kan ditetapkan setiap bulannya. Kemudian, pihak Pegadaian akan memberikan surat teguran kepada nasabah tersebut. Jika setelah diberi surat teguran, ternyata nasabah tersebut tetap tidak mau atau tidak bisa membayar, maka barang jaminannya itu akan disita dan kemudian akan dilelang kepada masyarakat. Itu sekitar 14 hari. 14 hari setelah jatuh temponya itu, maka barang tersebut akan dilelang ke masyarakat. Nah, hasil dari uang lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman dari nasabah Pegadaian tersebut, yaitu pinjaman pokoknya, bunga beserta bunga-bunga dan sewa modalnya. Itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Bill? Sudah sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya teman-teman kelompok 1. Sama-sama. Terima kasih, Bill, sudah bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Safira tentang bagaimana cara Pegadaian menghadapi tantangan globalisasi atau perkembangan cepat teknologi. Pegadaian meluncurkan suatu kebijakan, yaitu 4 pilar strategi untuk menghadapi perkembangan cepat teknologi dan bisnis tersebut. Yang pertama adalah Agile Way of Working Adoption and Customer Focus Mindset, atau bagaimana cara membangun mindset dan kultur digitalisasi di perusahaan. Kultur ini mengubah mindset SDM dan teknologi dengan memfasilitasi kultur digital dengan mengikuti cara kerja yang baru, menyiapkan tools yang mengadopsi cara kerja baru,
untuk kebutuhan teknologi ke depan. Yang kedua adalah customer journey, di mana perseroan mengedukasi customer supaya mereka bisa mengakseptasi perkembangan digital. Lalu pilar ketiga adalah bagaimana Pegadaian melakukan digitalisasi bisnis proses dengan tujuan agar pelayanan lebih baik, lebih murah, dan lebih aman. Yang terakhir adalah pilar untuk mengeksplorasi produk-produk di masa depan kelak. Bagaimana, Safira? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 1. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ainun. Pertanyaannya yaitu, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian terhadap barang Pegadaian yang rusak atau hilang? Nah, menurut pasal 1157 ayat 1, terdapat pada angka 4, barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak, maka akan diganti dengan nilai sebesar 125% dari nilai barang tersebut, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Tapi apabila itu adanya kelalaian dari perusahaan Pegadaian, akan tetapi bila terjadi force majeure atau adanya insiden kebakaran atau kecelakaan atau apapun itu, maka pihak Pegadaian tidak menanggung biaya akibat kerusakan akan hal itu. Bagaimana Ainun, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Farhan Guntur. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusuf, yaitu pertanyaan terakhir. Tadi, apa saja hak dan kewajiban dari pemegang gadai? Jadi, hak yang dipegang oleh pemegang gadai itu menahan barang selama hutang-hutang dan bunga serta biayanya yang belum dilunasi. Jadi, pihak Pegadaian berhak menahan barang yang digadaikan oleh nasabah selama nasabah tersebut belum bisa melunasi hutang dan bunganya. Lalu si pemegang gadai ini dapat melelang barang yang digadaikannya.
Yang mana artinya jika nasabah itu tidak melunasi hutangnya dengan waktu yang sudah ditentukan, maka untuk pelunasan dari hutang nasabah tersebut atau pada pihak pegadaian dapat mengambil dari barang yang sudah digadaikan. Kalau yang ada tambahan, kewajiban. sedangkan kewajibannya pemegang gadai yaitu bertanggung jawab terhadap kerugian apabila karena kesalahannya barang menjadi hilang atau turun nilainya. Bagaimana Saudara Yusuf, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mas Guntur dan Mas Sobirin. Jawabannya sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 1 soal materi pegadaian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Baik Pak Edit, untuk kelompok 1 sudah selesai memaparkan materi pegadaian. Apakah Pak Edit ada tambahan? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Nanti silahkan tim yang lain untuk mengulangi ya, atau mungkin bisa membaca-baca lagi terkait apa yang sudah disampaikan. Nah mungkin karena kita akan puasa ya, waktunya akan lebih sempit lagi gitu ya. Ini saya akan langsung berdiskusi terkait dengan proyek kita ya untuk setengah semester ini yang nanti akan dibuat per tim juga gitu ya. Jadi saya share dulu. Sekaligus saya ini deh. Saya ketik. Oke, sebentar. Oke. 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 Nah, terkait dengan proyek ini satu dengan tema ya atau dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya gitu ya. Nanti di sini akan ada proyek, saya akan menawarkan atau memberikan suatu tema ya. Mungkin nanti mekanismenya adalah tema yang terlebih dahulu yang akan saya tulis yaitu terkait dengan nah, tema yang saya sajikan adalah terkait dengan perkembangan perbankan di Indonesia ya. Jadi setelah saya menjelaskan poin ini, kita masih ada waktu ya, cukup ada waktu, bisa nanti di courtroom, bisa mendiskusikan kelompok. Untuk mudahnya, karena kelompok ini sudah terbentuk ya, nanti saya akan meminta juga kesepakatan buat kalian. Ini kelompok sudah ada, apakah mau menggunakan kelompok yang sudah ada atau dipecah lagi, silakan. Kita langsung kesepakatan hari ini aja. Mungkin kalau tidak ada yang bersuara, raise hand aja deh. Kalau raise hand setuju menggunakan kelompok ini, silakan raise hand. Yang setuju menggunakan kelompok sesuai dengan presentasi, silakan raise hand. Nanti saya lihat yang raise hand ada berapa. Ya, kalau lebih banyak ketimbang yang tidak raise hand, maka kita
sepakati kelompok untuk proyek kita kali ini adalah sesuai dengan kelompok presentasi. 23 peserta, 25, kita ada 41. Oke, berarti sepakat ya menggunakan yang kedua terkait dengan persentase. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa di awal tadi persentase project ini akan saya ambil untuk salah satu atau untuk UAS gitu ya. Maka silahkan persentase yang ideal menurut kalian lah. Atau mungkin pengen lihat dulu proyeknya seperti apa, baru persentase boleh, atau persentase dulu baru melihat proyeknya juga boleh. Silakan kalian menyampaikan dulu pendapat kalian. Oke, ini saya memfasilitasi saja ya. Silakan. Semua keputusan ada secara bersama, jadi tidak sepihak saya saja, tapi saya memberikan kesempatan kalian untuk menyampaikan argumennya. Silakan untuk apakah mau lihat proyek dulu, baru menentukan persentase atau sebaliknya. Silakan. Sepertinya melihat proyeknya dulu, Pak, baru kita menentukan persentasenya. Oke, jadi proyeknya adalah temanya perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi apa yang harus kalian lakukan dari sini, silahkan kalian berdiskusi secara kelompok, gitu ya. Apa, ini kan tema ya, berarti ide dari kalian apa? Ide yang berkaitan dengan tema yang sudah saya tentukan ini. Berarti tugas kalian adalah membuat tema dan subtema. Ya, membuat tema dan subtema terkait dengan perkembangan perbankan dan perbankan di Indonesia. Jadi tugas kalian membuat tema dan subtema. Setelah kalian membuat tema dan subtema, silahkan kalian, kurang lebih gampangnya ya. Gampangnya kita bicara adalah kalian gampangnya buat makalah, gitu aja gampangnya. Ya. Paling gampang kan, bahasa paling gampang yang bisa kita pahami bersama-sama adalah kalian buat makalah ya, sesuai dengan tema dan subtema. Ya. Nah, komponen dari makalah itu sendiri apa? Sama, misalnya ada cover. Cover itu ada judul gitu ya. Ya, bisa sini daftar isi. Bisa langsung halaman isi atau halaman materi lah. Atau materi atau subtema maupun tema yang kalian angkat. Jadi nggak perlu misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 kesimpulan, nggak usah. Langsung aja tema dan subtema yang kalian sampaikan, kemudian referensi. Referensi ini yang perlu diperhatikan, ini agak harus diperhatikan ya, referensi. Referensi ini kalian tuh harus menggunakan Mendeley. Ya, jadi nanti yang belum tahu apa itu Mendeley, silahkan kalian searching lah di YouTube, banyak sekali dan cara-cara pemakaiannya. Karena ini penting banget ya, memakai Mendeley itu penting banget supaya nanti tidak dikatakan plagiat. Itu yang pertama. Selain Mendeley, pada referensi ini nanti ada minimal 20 citasi dari tema dan subtema. Jadi kalau nanti temanya kalian, subtema kalian ada 5, ya 5 sudah cukup, atau 4 sudah cukup kan referensinya.
sitasi atau referensi ini boleh dari buku, boleh dari artikel, penelitian, artikel misal berita, atau dan lain-lain. Ya, silakan dari mana aja. Ya. Dari buku boleh, artikel penelitian boleh, artikel berita boleh, dan lain sebagainya silakan boleh. Nanti akan saya berikan referensi dari saya. Nah, nanti referensi terkait dengan perbankan, ya. Nanti akan saya berikan referensi. Silahkan kalian pakai juga boleh, kalian tidak pakai juga boleh, gitu ya. Nanti ada beberapa referensi yang akan saya share ke kalian dan bisa kalian baca terkait dengan perbankan lah umumnya. Gitu ya. Kemudian makalah ini, ya, dalam bentuk Microsoft Word saja, ya, Microsoft Word. Terus halamannya, ya, saya tidak menentukan jumlah halaman ya. Jumlah halaman atau mungkin kita bisa sepakati atau 10 atau 12, silakan deh. Kita sepakati dulu mau berapa halaman kira-kira dari cover sampai ini, sampai referensi. Silahkan kalau mau memberikan saran. Kalau tidak ada saran mungkin akan saya tentukan. Ada saran untuk jumlah halaman? Atau mungkin tata cara penulisannya, baik dari format penulisan, format huruf, angka, spasi, dan lain sebagainya, boleh silakan kalau kalian mau memberikan masukan. Ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya menentukan ya. Silakan pakai tab Roman. Tab Roman ukuran 12, spasi 1,5. 1,5. Spasi 1,5. Halaman, jumlah halaman ini adalah 12 halaman isi atau materi saja ya. Jadi dari cover, daftar isi maupun referensi tidak kita gunakan. Jadi nanti tafsir Roman 12 spasinya 5. Untuk marginnya kita buat seperti biasa 4, 3, 3, 3. Jadi atas 4, kiri 3, kanan 3, bawah 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, kira-kira ini untuk proyek yang akan kita lakukan di setengah semester ini. Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ini tadi jumlah halaman 12 ini udah semuanya atau cuma materi? Oke, di sini sudah saya tulis ya, jumlah halaman 12 halaman isi materi. Berarti tidak termasuk cover, daftar isi, dan daftar pustaka. Ya, seperti itu. Ainun.
Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada? Saya Pak, saya izin bertanya. Ya, jadi pertanyaan saya itu terkait tema dan subtemanya ini, Pak. Jadi gambaran saya itu tema dan subtemanya itu adalah judul dan submaterinya, Pak. Apakah benar atau beda ya, Pak? Boleh tolong dikasih contoh nggak, Pak? Seperti apa, Pak? Tema dan submateri. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, benar ya. Nah, dia ya kurang lebih seperti itu. Gampangnya adalah, misal di sini ada kita yang biasa saya pegang aja ya mata kuliahnya. Misal mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, itu tema. Gitu ya. Contohnya perbandingannya perkembangan perbankan di Indonesia, itu tema. Nah, subtemanya, tema dari saya ya. Tema dari saya. Tema dari kalian misal contoh dari pengantar ilmu ekonomi, tema dari kalian misalnya permintaan. Gitu ya. Berarti subtemanya apa? Misal penjelasan tentang permintaan, hukum permintaan, misal asal-usul permintaan, fungsi permintaan, implementasi permintaan di masyarakat, misal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Paham, Tandia dan yang lain? Mungkin ada pertanyaan tambahan Pak dari saya. Berarti ini untuk tema dan subtemanya perlu ditampilkan di cover makalahnya nggak ya Pak? Oke, untuk boleh, mungkin subtema tidak perlu ya, tapi tema bolehlah. Di bawah misal perkembangan perbankan di Indonesia, dalam bawahnya gitu ya, apa tema yang sudah kalian tentukan. Nah, subtemanya nggak perlu. Subtema bisa kalian masukkan di daftar isi saja. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Bertanya lagi Pak, untuk nomor halaman itu di bawah tengah, bawah kanan, kiri atau gimana Pak? Oke, kesepakatan di bawah kiri saja. Baik Pak. Sebentar ya. Ini ada tim saya mau mengadakan seminar internasional, CPAC-nya. Ada masukan dari Pak Dekan. Saya coba mendengarkan sebentar ya. Nanti silakan kalian dipikirkan kalau misalnya ada nanti pertanyaan. Sebentar ya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf ini putus internet saya. Kita kembali lagi ke ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang proyek ini? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Farhan. Jadi proyek ini diperuntukkan untuk penilaian ujian akhir semester ya, Pak? Atau apa nanti di ujian akhir semester ada ujian lagi, Pak? Oke, awalnya rencana saya ini untuk persentase kita bagi gitu ya. Karena ini sifatnya makalah sebenarnya kan, hanya makalah gitu ya. Kita membuat produknya hanya produk makalah sebenarnya. Kalau makalah kan biasa ya kalian buat. Jadi rencana awal adalah ini sebagian adalah untuk penilaian UAS. Misalnya saya ambil 60% atau 50% dari proyek, 50%-nya dari UAS. Awalnya seperti itu karena proyek kita ya membuat makalah sebenarnya. Itu hanya membuat makalah itu. Kalau mungkin ada ide lain yang kira-kira bisa mewakili lah atau kira-kira bisa pantas untuk menjadi nilai UAS, itu ya nggak apa-apa, silahkan berikan masukan karena ini rencana awalnya hanya membuat seperti ini. Mungkin kalau ada ide misalnya mau menambahkan apa dan sebagainya supaya bisa disepakati menjadi nilai UAS ya nggak masalah gitu. Tapi ya harapan saya apa yang kita hasilkan, proyek yang kita hasilkan memang pantas untuk digunakan nilai UAS karena ini kan sifatnya kelompok ya. Gitu ya. Sifatnya kelompok bukan individu gitu ya. Kalau individu oke nggak masalah. Tapi ini sifatnya kelompok dikerjakan bersama-sama ya kalau kelompok itu nilainya 90 ya semua 90. Yang nggak kerja pun dapat 90 gitu ya. Karena saya nggak akan tahu mana yang kerja, mana yang enggak gitu kan. Karena kalian ini saya bagi menjadi tim. Jadi kerja kelompok kalian dan koordinasi kalian itulah yang menentukan. Mungkin itu Farhan. Maaf Pak, sebelumnya saya izin bertanya boleh? Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak kalau ini tuh hanya berbentuk makalah. Nah berarti itu nanti makalah ini tidak akan dipresentasikan, benar seperti itu ya Pak? Berarti. Ya, tidak. Jadi makalah ini nanti tidak perlu dipresentasikan, ya cukup membuat makalah, nanti makalahnya tinggal dikumpulkan saja. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita bungkus ya ini ya untuk apa istilahnya format lah atau tahapan pembuatan proyek kita. Oke, ada masukan terakhir? Oke, kalau tidak ada, berarti kita sepakati kurang lebih susunannya seperti ini ya. Oh ya, tadi ada tambahan penomoran di kanan bawah. Oke. Nanti ini bisa saya share. Nanti bisa kalian jadi pedoman lah gitu ya. Oke, kita kembali lagi untuk kesepakatan kita. Tadi sudah menggunakan kelompok presentasi. Nah, untuk persentasenya, karena tadi saya minta masukan apakah ada penambahan, pengembangan, ternyata tidak ada, berarti untuk penilaiannya ini berupa persentase ya, persentase untuk UAS. Silakan kira-kira ada masukan persentase. Kalau tidak ada masukan berarti biar saya tentukan sendiri. Pak, saya ada masukan Pak. Silakan. Tadi kan Bapak bilang mengenai tugas proyek ini kan kemungkinan akan nilainya dibagi dua dengan UAS nanti Pak. Jadi untuk presentasi mungkin bisa 50% dari proyek dan 50% dari UAS Pak.
Oke. Kenapa alasannya? Karena mungkin kan proyek ini butuhkan waktu yang cukup lama ya Pak. Dan untuk UAS sendiri kan kita juga butuh belajar. Jadi mungkin bisa dibagi dua sih Pak. Oke, terima kasih Farhan. Ya, Yang Pak. lain? Silahkan, ada masukan? Maaf Pak, kalau saya boleh berpendapat. Silakan. Kalau menurut saya justru karena proyek ini kan kita menyiapkan itu nggak cuma sehari 2 hari ya. Mungkin untuk dari risetnya itu sendiri memerlukan lebih banyak waktu lah daripada UAS yang memang hanya mengerjakan soal. Jadi kalau menurut saya lebih baik 60-40%, 60-40, 60-nya itu 60%-nya itu yang proyek ini Pak kalau menurut saya. Dan untuk yang UAS itu sendiri 40%. Kalau menurut saya mungkin seperti itu Pak. Oke. Ada lagi? Satu orang lagi deh kalau mau. Oke, saya boleh menyampaikan. bantu Pak. Silakan. Saya setuju sama Abdan Pak, karena ini proyek yang jangka panjang, jadi alangkah baiknya nilai proyek itu lebih besar daripada si UAS nanti gitu Pak. Alasannya kurang lebih sama seperti Abdan sih. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita voting saja karena ada 2 pendapat ya. Masing-masing ini menentukan nasib kalian juga gitu ya. Tapi kita ini baru 3 orang yang mau menyampaikan. Kita voting gitu ya. Yang seperti tadi ya. Jadi silahkan yang memilih 50% untuk proyek atau penilaian proyek sebesar 50%, silahkan resen. Yang memilih 50% penilaian proyek itu silahkan resen. Ini Farhan sendiri nggak resen ini berarti. Oke, berarti kita sepakati ya 60%. 60% ini penilaian proyek untuk UAS. Oke. Ya, 60%. Jadi cukup besar ya. 60%. Nah, untuk penilaian sendiri 60% ini kalau mau maksimal atau nilainya bagus ada beberapa syarat dari saya. Itu yang pertama adalah Nah, komponen penilaian ini yang akan saya nilai nih. Jadi silahkan nanti kalian menyesuaikan kalau mau dapat yang maksimal 60% gitu ya. Ya harus sesuai dengan syarat yang saya tentukan ini. Yang pertama itu saya akan melihat daftar pustaka. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Saya selalu melihat daftar pustaka untuk menilai baik itu tugas, baik itu skripsi, artikel dan sebagainya. Yang berkaitan dengan adanya daftar pustaka ini adalah penilaian pertama, gitu ya. Bagi saya gitu ya. Jadi semakin baik daftar pustaka itu, maka semakin baik juga, gitu ya. Semakin baik juga nilainya. Baiknya itu dilihat dari apa? Kualitasnya. Kualitas daftar pustaka. Kualitas daftar pustaka itu dilihat dari apa? Sumbernya dari mana nih? Misalnya kalian sumbernya dari buku-buku jadul. Itu sudah pasti ya ini enggak banget deh sumbernya buku-buku jadul gitu ya. Tapi kalau buku jadulnya itu adalah buku sumber atau teori dasarnya, oke, itu malah bagus.
Tapi misalnya bukunya buku jadul, bukan buku teori dasar, itu sudah tidak bagus. Itu dari saya. Nah, kualitas daftar pustaka selain dilihat dari referensi buku-buku itu tadi, mungkin kalian menggunakan artikel penelitian yang terupdate. Misal ya terupdate paling gampangnya yang bisa dipakai misal 5 tahun dari sekarang. Yaitu itu bagus. Gitu ya. Bisa dipakai gitu ya. Dan relevansinya. Jangan sampai nanti kalian ini kan ngomongin perbankan ya. Tetapi referensi yang kalian pakai, entah itu buku, entah itu misalnya artikel, judulnya itu tentang masakan. Walaupun mungkin nyambung-nyambung sedikit, ternyata ada perbankan yang kalian baca gitu. Itu nggak masuk akal. Jadi nggak tepat lah menurut saya. Bukan nggak masuk akal, tapi nggak tepat. Ya cari referensi itu yang nyerempet ya di perbankan. Jangan sampai terlalu jauh gitu ya. Nah, selanjutnya yang bisa dilihat adalah jumlah. Ya. Tadi kan sudah ditetapkan minimal 20 citasi atau referensi, baik itu buku, artikel, dan sebagainya. Ya jumlah ini tentu saja ya kalau kalian menggunakan 20 itu ya masih standar. Nilainya standar. Tapi kalau kalian bisa lebih dari itu dengan menggunakan komposisinya nih ya, artikel internasional atau buku-buku internasional itu jauh lebih banyak, itu lebih bagus. Gitu ya. Ini dalam penyusunan nanti karya, kalian nyusun karya ilmiah atau apapun, ini poin penting ya. Salah satu penilaian lah gitu ya. Bisa dilihat dari situ. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah hasil paling kita gampang adalah hasil plagiarisme. Kalau plagiarismenya atau mungkin gampangnya ini kalau Turnitin ini kan fasilitasnya ya. Kalian boleh pakai Turnitin atau apalah, terserah bebas. Kalau hasil plagiatnya itu tinggi, ya itu jelek menurut saya. Karena kemungkinan besar kalian hanya kopas. Nah, caranya gampang sebenarnya untuk mengatasi ini. Kalian itu menggunakan paraphrase. Jadi tinggal kalian rubah gitu ya. Rubahnya kan banyak cara. Nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Yang paling gampang ya kalimat aktif bikin pasif, itu paling gampang. Atau misalnya inti kalimat tetap dirubah lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Menggunakan paraphrase. Jadi nanti kalian bisa perkirakan terlebih dahulu. Misalnya nih, hasilnya tinggi. Udah saya perbaiki dulu. Kan hasilnya bisa kelihatan ya kalau di Turnitin ini sekian persen bisa kalian revisi. Yang ketiga adalah kesesuaian format. Kesesuaian formatnya apa? Format kesepakatan dari kita. Nih. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ada, misal di makalahnya nggak ada daftar isi, berarti nggak sesuai. Nggak ada daftar pustaka, berarti nggak sesuai. Nggak ada nomor, berarti nggak sesuai. Gitu ya. Tergantung berapa ketidaksesuaian atau kesesuaian formatnya seperti apa, nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur lah untuk komponen penilaian. Jadi ini ya, ada 3 komponen penilaian yang bisa kalian acu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai maksimal dalam proyek ini. Jadi kalau sudah dapat proyek 60, misalnya 60%, ya tinggal nanti hasilnya diambil dari UAS, itu gampangnya saja gitu ya. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Saya mau bertanya dong. Silakan. Untuk plagiarisme sendiri, Bapak bilang kan jangan tinggi-tinggi. Nah, dari Bapak sendiri ada minimal plagiarismenya nggak, Pak? Makasih, Pak. Ini mau saya atau kalian yang menentukan?
Kalau saya itu, saya biasa nulis, kalau saya nulis ya, baik itu artikel penelitian yang akan saya publish, itu saya selalu berusaha di bawah 30%. Kalau dia artikel saya mau publish secara internasional, gitu ya, itu apakah itu Scopus, secara internasional, terutama dari indeks Scopus itu ya, saya selalu di bawah, bisa yang kemarin saya tulis itu di bawah 10% malahan. Ya alhamdulillah saya dapat 8% pada saat itu. Tapi memang tergantung jurnal masing-masing. Jadi mungkin bisa kalian tawarkan dulu deh. Saya khawatirnya nanti saya pakai standar saya yang biasa saya pakai untuk penulisan malah terlalu berat. Tapi ya jangan tinggi-tinggi juga, gitu ya. Untuk plagiarismenya silahkan nanti silahkan diusulkan lah dari kalian mau berapa persen. Ada yang mau mengusulkan? Kalau tidak ada, usulan dari saya. Berarti ini cukup banyak ya sebenarnya ini. Kalau melihat halamannya 12, ini halaman standar suatu artikel. Ya, halaman standar suatu artikel. Rata-rata ya 8, 10 sampai 12, nggak lebih dari itu, gitu ya. Walaupun memang ada beberapa lebih dari itu. Tapi rata-rata umumnya segini. Maka ada saran? Saya ingin bersaran, Pak. Silahkan. Untuk plagiarismenya apa boleh menjadi 40%, Pak? Oke, 40%. Ada saran lagi? Siapa tahu saya mau 10%, Pak. Apa gitu kan? Silakan, ada? Oke, kalau tidak ada, maka kesepakatannya adalah 35%. Ya. Ini komponen penilaiannya. Plagiarismenya 35%. Silakan nanti di bawah itu. Boleh menggunakan Turnitin, boleh menggunakan apapun, yang pasti nanti hasil dari plagiarisme, hasil dilampirkan. Ya, nanti hasil plagiarisme dilampirkan di belakang sendiri setelah daftar pustaka. Nanti harus lengkap ya ngelampirinya, karena saya suka ngelihat mahasiswa itu ya karena ngelampirinya nggak lengkap, akhirnya saya suuzon, gitu ya. Karena biasanya kalau kita Turnitin itu kan lengkap, ada judulnya, ada persentasenya, itu lengkap gitu. Tapi suka mahasiswa itu apa yang dicantumin? Hanya hasilnya, tapi nggak ada keterangan judulnya dan enggak. Itu kan bisa kita akalin ya, kalian mesti paham ya. Jadi silahkan hasil plagiarisme dilampirkan secara utuh. Jadi satu lembar itu bisa lembar awalnya lah, nggak harus, atau mungkin mau dicantumkan semua hasil plagiarismenya. Kalau itu kan bisa di-download ya, bisa ditempel ya silahkan gitu. Bisa dilampirkan silahkan gitu. Atau mungkin nggak bisa di-download, ada di web, kalian screenshot, kalian tempel juga boleh gitu ya. Silahkan, yang penting hasil plagiarisme ini ditampilkan secara utuh di setelah daftar pustaka. Oke, ada lagi? Pak, saya izin bertanya.
Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ini Anastasia, oh enggak ya. Oke. Untuk project, umumnya project itu nanti akan ada penyampaian. Ya, enggak tiba-tiba nanti dikumpulkan, enggak. Nanti ada progress project yang biasa saya sampaikan ya. Penyampaian progress project ini bisa misal kita sepakati ya. Pengumpulannya kapan? Timeline project. Oke, timeline project yang pertama sudah pasti project ini dimulai sekarang ya. Karena kita sudah mulai membahas terkait dengan komponen-komponen project itu sendiri. Berarti ini tanggal 31 Maret 2023. Nah, setelah kita mulai ini kan nanti kalian berdiskusi secara mandiri untuk menentukan tema dan subtema. Ya, saya harap tema dan subtemanya nggak usah terlalu kaku kayak buku ya. Gitu ya. Dan saya harap misalnya lebih mengena di misal implementasi di masyarakat. Nah, ada masyarakatnya, implementasi di misal di pasar dan sebagainya. Jadi ada realnya ke masyarakat. Jadi nggak usah terlalu kaku kayak di buku. Ya. Selanjutnya selain kita mulai adalah progres. Penyampaian progress project. Karena ini mungkin banyak progress project-nya, ya ini kan banyak ya kelompoknya. Saya harap sih semua bisa menyampaikan ya walaupun singkat-singkat gitu. Jadi saya tahu, perkembangannya seperti apa. Karena biasanya yang saya temui itu cuma 1 orang, 2 orang project karena terutama kita kan SKS-nya cuma sedikit ya, harusnya ini sudah selesai gitu. Apalagi kita puasa kan, harusnya sudah selesai dari tadi. Cuman ini menurut saya penting banget, jadi saya mohon waktunya sedikit gitu ya, karena ini kesepakatan kita bersama gitu ya. Penyampaian project ini saya ingin secara bertahap. Misal kelompoknya ada 12, berarti ada 3 kali penyampaian project misal. Atau sekali penampilan itu ada 4 project yang disampaikan. Ya walaupun itu cuma sedikit-sedikit nggak masalah. Jadi saya ada gambaran projectnya sudah disampaikan gitu ya. Saya tahu perkembangan project kalian itu seperti apa. Nah, untuk project ini akan kita adakan karena ini masih 7 kali ya. Jadi 4 kali penyampaian project. 4 kali penyampaian project ini bukan satu kelompok gitu ya. Tetapi misalnya ada 12 kelompok atau 16 kelompok gampangnya gitu ya. Berarti 1 kali penyampaian itu 4 kelompok. Gitu ya. 4 kali bahasanya biar gimana ya biar enak. 4 kali 1 kali ya paham ya. Jadi penyampaian projectnya itu kita buat sebanyak 4 kali. Tapi 1 kelompok itu ya menyampaikan, misal di penyampaian pertama 4 kelompok siapa bebas, silakan nanti dibagi. Penyampaian kedua 4 kelompok, penyampaian ketiga 4 kelompok dan seterusnya. Nah, saya harap itu semua tersampaikan. Kalaupun ada misalnya 1 kelompok, saya sudah menyampaikan Pak sebenarnya di penyampaian pertama. Tapi saya mau nyampaikan lagi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya.
Lalu silahkan nanti kalian dibagi ya, Aziz ya, nanti dibagi kelompok mana yang mau menyampaikan dulu sampai 4 kali gitu ya. Bukan 4 kali kelompok itu ya, tapi 4 kelompok yang akan tampil di 4 minggu itu. Kemudian kapan progres project itu dimulai? Mau dimulai kapan? Dimulai kapan proyek pertama disampaikan? Silakan. Mau menyampaikan pendapat atau mungkin minggu depan langsung ya nggak masalah. Atau butuh misalnya 2 minggu setelah kegiatan ini juga tidak apa-apa, gitu ya, karena kan mengingat kita masih dalam rangka puasa ya. Jadi mungkin energinya cukup terkuras, jadi butuh waktu untuk progres pertama, ya silakan. Silakan ditawarkan dari kalian sebelum saya yang menentukan sendiri. Mungkin saran saya sehabis Idul Fitri mungkin Pak, habis Lebaran. Sehabis Idul Fitri. Kita cuti bersama tanggal 19 ya. Berarti 2 kali pertemuan. Oke. Sehabis Idul Fitri. Setujulah ya. Kita kan masih ada kurang lebih 2 kali pertemuan sebelum kita cuti bersama. Jadi setelahnya mungkin tanggal 28 atau tanggal 5. Kalau saya lihat 28 Mei, 20 tanggal 8 Mei atau 5 Juni gitu ya. Tergantung nanti kita sesuaikan dengan kapan kita masuk ya. Gitu ya. Jadi nanti ini pokoknya kurang lebih setelah Lebaran atau Oke. Jadi nanti di pertemuan terakhir pengumpulannya minggu terakhir atau pertemuan terakhir sebelum UAS dikumpulkan. Ya. Pak, sepertinya Bapak salah melihat di tanggal 28 Mei itu bukannya 28 Maret, Pak, atau 5 Mei, Pak. Gimana? 28 Maret itu kan hari Jumatnya, Pak. Bukan di tanggal 28 Mei. Atau gimana, Pak? 28 Maret, kita sudah tanggal 31 Maret ini. 28 Mei. Oh, iya. April. Iya. Oh, coba saya cek dulu di tanggalan. Oh iya, April Pak maksudnya. Ya, April. Oh, April ya. 28 April sama 5 Mei, Pak. Iya, betul. 20 April, 8 April, kelamaan berarti. April sama Mei. Nah, kurang lebih itu ya. Nanti ya kita menyesuaikanlah setelah Lebaran, nanti masuknya kita perkuliahan kapan. Ya setelah di minggu itulah kita mulai gitu ya. Menyesuaikan inilah. Oke. Cukup deh ini, seperti ada pertanyaan silakan atau mungkin tambahan. Maaf Pak, tadi Anastasia tadi mau nanya itu ada di kolom chat Pak. Mau saya dibacain atau gimana Pak? Silakan bacain aja.
daftar pustaka gimana sih? Untuk Turnitinnya dengan daftar pustaka atau tidak untuk maksimal 35% ya Pak. Dikarenakan terkadang jika pakai daftar pustaka hasilnya bisa berbeda dengan jika difilter tidak memakai daftar pustaka. Itu Pak. Ya. Jadi 35% ini mana tadi ya? Ini. Sudah nggak apa-apa deh tanpa daftar pustaka gitu ya. Memang kalau dengan daftar pustaka kan lebih tinggi. Jadi nanti bisa dihilangkan dengan tanpa daftar pustaka. Oke. Ada lagi? Untuk pengumpulannya itu soft file atau hard file, Pak? Soft file saja. Baik, Pak. Kita nggak ada hardware kecuali UAS lah. Kalau misalnya kita ketemu yang baru. Atau mungkin saya berharap nggak ada kertas sih. Kita sudah online semua. Ada lagi? Izin tanya, Pak. Silakan Nada. Untuk tadi penyampaian prosesnya itu bentuknya dalam apa ya, Pak? Penyampaian proses, oke. Penyampaian progresnya ini nggak usah pakai PPT, jadi kalian menyampaikan saja Word-nya. Ini tunjukkan loh Pak, saya kurang lebih ya, misal sudah 50% gitu ya. Ya silakan kalian nyampaikan lah, saya ada subtema misal 20 subtema Pak. Sekarang saya baru mengerjakan 50% subtema. Ini saya daftar pustaka sudah dapat 50, misal gitu. Jadi langsung aja Word-nya kalian tampilkan gitu, nggak usah buat PPT. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk pengumpulannya itu tadi proyeknya seminggu sebelum UAS ya, Pak? Iya, seminggu atau pertemuan terakhir lah kita. Pertemuan 15 ya berarti? Pertemuan 15 ya, Pak. Ya, lalu untuk UAS-nya itu diselenggarakan secara online atau offline ya, Pak? Ya, UAS masih lama, kita pikirkan nanti aja, ya, Pak. Oh ya, makasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, maaf, saya izin bertanya mengenai UTS kemarin, apakah diperbolehkan, Pak? Silakan. Kan kemarin itu waktu saya mengerjakan itu pas mau kirim, dan masih ada beberapa soal yang belum dijawab itu, saya lengkapin aja satu nomor ya Pak yang belum dikerjakan. Nah, lalu saya submit tuh Pak. Nah, ketika saya submit, klik, waktunya itu nge-freeze Pak di 00,01. Lalu tampilannya tetap tampilan terakhir gitu Pak yang akan mau submit. Nah, itu bagaimana Pak solusinya? Soalnya saya belum terkirim gitu jawabannya. Oke, yang belum terkirim ada beberapa, cuma saya baca aja, belum saya tanggapin. Dan sementara ini saya belum belum ingin untuk menanggapi itulah intinya betul. Tapi nanti silakan ditunggu aja mekanismenya nanti seperti apa. Ya nanti akan saya umumkan. Kemarin ada 2 orang lah yang WA saya gitu ya, kalau tidak salah, terkait dengan ada yang tidak mengumpulkan tepat waktu, ada yang mengumpulkan tapi katanya nggak ada kendala terus nggak tersubmit dan sebagainya. Mungkin sementara ini memang belum saya sampaikan atau belum saya bahas karena saya masih mencari pola lah, atau mungkin mencari bagaimana supaya karena kan datanya mungkin nggak ada kan, sudah terhapus ya.
gitu ya, karena sudah terlewat gitu ya. Apakah nanti ikut UTS lagi atau bagaimana belum terfikirkan, tapi nanti insya Allah akan saya sampaikan. Itu aja ini. Oke, ada lagi? Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Kita sudah kelewatan cukup banyak ini. Apa yang sudah kita sepakati sudah saya kirim ke Aziz ya. Nanti silakan Aziz di-share ke grup supaya nanti bisa menjadi bahan sampaian kita semua ya. Karena itu kesepakatan kita semua dan keinginan kita semua. Mudah-mudahan itu dapat menjadi pedoman lah untuk kegiatan kita dan dapat dicermati secara bersama-sama. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan proyeknya lancar dan memberikan hasil yang bagus untuk kita semua gitu ya. Dan mohon maaf praktisinya ini saya sudah mundur pengumuman karena ternyata harus menunggu pengumuman. Nah, saya ada 2 praktisi, satu itu dari perbankan ya, sudah 20 tahun, 10 tahun atau 20 tahun di perbankan. Selain itu juga membuka notaris, satunya itu dari NTT, satu dari Jakarta, ya lupa ya. Satunya orang perbankan, perusahaan juga gitu ya. Saya harap bisa mengisi, tapi karena ya nunggu pengumuman ini, saya kira sudah langsung bisa mulai gitu ya. Ternyata harus menunggu pengumuman, ya mau nggak mau ini nanti saya nggak tahu mekanismenya gimana karena ternyata ada beberapa problem karena pengunduran pengumuman ini, tapi nanti mudah-mudahan ada solusi. Baik, saya rasa cukup. Saya tutup, silakan nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa melalui Aziz, bisa disampaikan ke saya. Baik, saya akhiri. Terima kasih semua sudah tetap stay di sini dan memberikan pendapatnya, itu poin pentingnya. Mau berbicara itu adalah poin pentingnya yang saya usahakan, karena saya mau fasilitasi saja. Kalau belajar mandiri kalian bisa baca semua, gitu ya, bisa searching, apalagi zaman sekarang. Gitu. Tapi kalau kemampuan komunikasi itu yang perlu kita bangun secara bersama-sama. Nggak cuma kalian, saya pun juga perlu. Oke, cukup. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.